Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depannya itu. Dia tahu lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani. Soal lain bisa. Tanggapan dikit aja, Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Enggak. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih di bawah-bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Udah warna tugas pensiunan nggak tahu. Inikah yang dimaksud Jokowi beberapa hari yang lalu ketika memperagakan sebuah lagu ya dari ibu-ibu yang dinyanyikan di atas panggung, gitu-gitu ya nadanya. Pokoknya terakhirnya dor. Oh, dor ini bahasa simbolik dari Jokowi yang diarahkan kepada PDIP. Dan terbukti hari ini Hasto jadi tersangka. Jadi inilah bentuk perlawanan Jokowi yang marah setelah dipecat oleh si Merah. Perlawanan ini tidak akan berhenti di sini. Besok lusa akan ada pertarungan yang lebih dahsyat, Jokowi versus PDIP. Tapi ketika kita melihat situasi ini, ya ini tanda bahwa Jokowi ini cengkeramannya masih kuat. Saya aja hari ini lagi ditarget nih. Ya. Yang main gak jauh-jauh, Parcok juga. Kita tahu lah, nanti kita bongkar tuh. Repot gue ini. Sekarang sudah main-main kayak begitu itu parcok-parcokan. Iya kan? Jadi ya kayak gini negara kita ini sekarang, negara kekuasaan. Come on, wake up. Ini negara kekuasaan. Saya tidak menyalahkan Pak Prabowo meskipun dia harusnya bertanggung jawab. Ini karena masih ada Mulyono yang main-main sama Parcok. Mau apa? Ayo tangkap saya. Kan gitu nih urusan. Jangan main-main pakai buzzer. Iya kan, kalau jantan ayo tangkap aja langsung gitu loh. Di kantor kita ditarget juga. Gak apa-apa. Kalau kita belum ditarget, berarti kita belum di jalan yang benar Bang Faisal. Iya, karena sungguh mudah menjadi pecundang, diam, nggak ngomong apa-apa tentang situasi kita hari ini. Walaupun gambarnya potret, tapi dia lihatnya landscape gitu. Aneh juga ini. Tapi ya tentu PDIP tidak akan tinggal diam. Saya kira justru ini momentum saatnya PDIP bongkar-bongkaran, buka kasus Jokowi yang sebenarnya itu seperti apa. Kan kemarin sudah ada surat pemecatan resmi dari PDIP kepada Jokowi. Dan di situ disebut Jokowi itu juga melanggar persoalan terkait dengan MK, artinya pelanggaran konstitusi. Ya, jangan sekedar dipecat berarti PDIP. Atau memang tidak akan sekedar dipecat, tapi ini akan dibawa ke ranah pengadilan. Wah, makin seru kan? PDIP versus Jokowi. Kabar yang beredar menyebutkan gelar perkara terhadap Hasto sudah dilakukan oleh pimpinan KPK pada hari Jumat 20 Desember. Saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, Saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, Saudara HK secara paralel mengupayakan agar Saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan Saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura
dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh Saudari Haska dan meminta Saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka Saudara K bekerja sama dengan Saudara Harun Masiku, kemudian Saudara Saiful Bahri, dan Saudara Hati, DTI, melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, Saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh Saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui Tio. Kemudian Saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain, dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153/Dik 0.0001 12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK. Ini nggak terendus oleh media nih. Kerennya tuh begitu tuh. Jadi tiba-tiba cepet. Pasti marah besar ini Megawati. Karena sebentar lagi nih mau Munas ya, April. Jadi upaya untuk Jokowi menggeser orang-orangnya Mega di PDIP. Kan kita tahu di PDIP sendiri ada dua faksi ya. Dan itu yang bertarung antara pro Jokowi dengan anti Jokowi. Nah, yang pro Jokowi ya pasti masih berjuang bagaimana melanggengkan kekuasaan Jokowi melalui tangan-tangan partai politik. PSI sudah dibeli ya. Konon katanya gitu. Kemudian selanjutnya Golkar dengan menempatkan Bahlil sebagai ketua umum Golkar. Tapi kita nggak tahu Bahlil akan loyal kemana, akan ke Jokowi atau ke Prabowo ya. Kemudian PDIP. Nah, mengerikan sekali ini caranya. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang
menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita.